Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-23 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Insyaallah kita lanjutkan dan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat al-ghadab, sifat marah. Baik, dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di dalamnya ada penetapan sifat Allah yaitu al-ghadab, dan makna al-ghadab adalah marah, dan as-sakhat atau as-sukhtu, dan maknanya adalah syiddatul ghadab, yaitu kemarahan yang sangat. Demikian pula sifat ridha dan sifat al-asaf. Al-asaf ini juga maknanya syiddatul ghadab, kemarahan yang sangat. Dan dalil tentang bahwasanya Allah SWT memiliki sifat al-kur, yaitu benci, dan at-tathbit, yaitu menahan. Dan di sana ada sifat al-maqt. Inilah sifat-sifat yang terkandung dalam ayat-ayat yang dibawakan oleh mu'allif. Digabungkan di sini ayat yang menunjukkan tentang sifat ghadab, sifat sakhat, sifat al-asaf, sifat al-maqt, karena maknanya mutaqarib, ya maknanya hampir sama, dekat. Ya al-ghadab adalah marah, kalau sukhtun artinya adalah syiddatul ghadab, yaitu kemarahan yang sangat. Demikian pula makna asaf. Maka termasuk bagusnya dalam penulisan semua ini digabungkan jadi satu dan didekatkan karena maknanya hampir sama. Baik. Adapun ayat yang pertama, wa qauluhu, dan firman Allah SWT, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, dan barang siapa yang membunuh seorang yang beriman, ya seorang muslim, dan yang dimaksud dengan mukminan di sini adalah orang yang memiliki keimanan, baik seorang mukmin yang tinggi keimanannya ataupun yang rendah, ya seorang muslim, yang penting dia muslim dan dia memiliki aslul iman, memiliki pokok-pokok dari keimanan, yang kita tahu bahwasanya hukumnya adalah haram, karena darah seorang muslim adalah diharamkan, sebagaimana dalam hadis, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram, sungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram atas kalian, yaitu tidak boleh kita membunuh saudara se-Islam, mengambil hartanya tanpa hak, merusak kehormatannya. Bagaimana hukum orang yang membunuh seorang muslim yang sudah dijaga oleh Allah? Dia adalah jiwa yang maksumah, jiwa yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang telah menciptakannya dan Allah yang telah menghidupkannya dengan nyawa dan menghidupkan hatinya dengan Islam, dengan iman. Wa man yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang muslim, dan ini masuk juga laki-laki maupun wanita, baik yang dewasa maupun yang anak kecil, dan jelas dia adalah seorang yang muslim, muta'ammidan, dalam keadaan dia sengaja, ya sengaja membunuhnya, sadar bahwasanya ini adalah seorang muslim dan dia membawa atau melakukan sesuatu yang memang kalau dikenakan kepada orang tersebut akan meninggal dunia, ditebas lehernya atau ditusuk jantungnya atau diracun atau dibakar. Berarti di sini membunuh dengan sengaja, muta'ammidan, dengan sengaja. Berarti di sana ada membunuh yang tidak sengaja. Maka ini hukumnya berbeda. Sengaja dengan tidak sengaja berbeda. Orang yang membunuh secara tidak sengaja, mungkin dia ada pertengkaran, mungkin dia melakukan sesuatu, tapi ghalibul dhan, kebanyakan kalau digitukan saja itu orang enggak meninggal. Kok tahu-tahu ini meninggal? Maka ini berarti khata. Ya, atau maksudnya adalah seorang yang misalnya dia memanah misalnya, yang dia tuju adalah ya seekor buruan tapi salah, sehingga tidak sengaja terkena seorang yang beriman. Berarti di sini membunuhnya adalah karena sebuah kesalahan. Nah, ini hukumnya lain, tentunya tidak sama dengan antara orang yang sengaja membunuh dengan orang yang tidak sengaja. Baik, bagaimana dengan orang yang sengaja dan dia menyadari dan melakukan usaha, melakukan perbuatan yang memang dengannya bisa membunuh orang,
Ini adalah dosa yang besar. Allah menghidupkan, kemudian ada seorang makhluk mematikannya tanpa hak. Di sisi Allah ini adalah dosa yang besar, termasuk dosa-dosa besar yang disayangkan banyak orang yang bermudah-mudah. Kalau kita membaca berita, hampir setiap hari ada saja orang yang melakukan pembunuhan. Padahal di negeri yang mayoritas mereka adalah Muslim, seakan-akan membunuh nyawa atau membunuh manusia ini seperti membunuh seekor hewan. Padahal dia adalah seorang Muslim yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Sebutkan dalam hadis, sungguh hilangnya dunia dan seisinya ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya jiwa seorang muslim. Hilangnya dunia ini, antum bayangkan, hilangnya dunia dan seisinya. Apa yang ada di dunia ini berupa perkara-perkara yang di mata manusia itu adalah sangat berharga. Tapi di sisi Allah, hilangnya dunia ini lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim. Ya, keislaman dia mengangkat dia sehingga dia memiliki kedudukan di sisi Allah. Maka bagaimana seseorang bermudah-mudahan dia menghilangkan nyawa seorang muslim atau muslimah, dia adalah temannya atau istrinya atau suaminya atau anaknya. Sehingga tidak heran apabila di dalam Islam orang yang membunuh dengan sengaja, maka di sana ada qisas. Ada qisas, yaitu dibunuh dia. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian adanya qisas fil qatla, di dalam orang-orang yang terbunuh. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, seorang budak dengan seorang budak, dan seorang wanita dengan seorang wanita. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, kata Allah. Dan bagi kalian di dalam qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki akal. Hanya di dalam qisas ini ada hikmah. Ada hikmah yang dalam, yaitu menjaga kehidupan manusia. Karena orang yang terbiasa melakukan pembunuhan atau sekali dia melakukan pembunuhan, terkadang masalahnya adalah masalah yang sepele, yang rebutan tempat, kemudian dia membunuh. Orang yang terbiasa atau sekali dia membunuh, maka setelahnya sangat mudah bagi dia untuk membunuh lagi. Bukan suatu yang berat bagi dia. Sekali dia membunuh, kalau ada masalah lagi dengan mudah dia akan membunuh. Sudah terbiasa melihat darah. Sudah terbiasa dia mencincang orang, memotong lehernya, memotong tangannya dan seterusnya. Sehingga banyak kasus dia ketahuan membunuh, kemudian ternyata sebelumnya sudah membunuh belasan orang. Ketahuan baru yang kesekian. Ya, dan sejarah juga menyatakan demikian. Ada sebagian orang yang dikenal puluhan ribu manusia meninggal karena perintahnya. Bukan suatu yang berat bagi dia untuk mengatakan bunuh si fulan, gantung si fulan dan seterusnya. Dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Orang yang membunuh sebuah jiwa bukan karena dia membunuh jiwa yang lain, aw fasadin fil ard, ya, tanpa sebab kerusakan di bumi, maka dia seperti orang yang membunuh seluruh manusia. Wa man ahya faka'annama ahya an-nasa jami'an. Dan barang siapa yang menghidupkan sebuah jiwa, maka dia seperti menghidupkan seluruh jiwa. Orang yang membunuh sekali tanpa sebab, maka dengan mudah dia akan membunuh yang lain. Dan kita enggak akan nyaman kalau kita tahu bahwasanya si fulan pernah membunuh tanpa hak. Kemudian kita dan dia tinggal dalam satu RT, satu RW misalnya, dan dia berkeliaran dengan senjatanya misalnya, atau dengan kezaliman dia berkeliaran di jalan bertemu dengan manusia. Siapa di antara kita yang tenang hidup bersama orang seperti ini, yang sewaktu-waktu dia bisa kalau naik pitam, dan kalau dia marah, kalau dia ingin dia membunuh orang lain. Sehingga dalam Islam ditegakkan di sana qisas. Baik, itu hukuman di dunia. Fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Orang yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha, dan ini menunjukkan bahwasanya adalah dosa besar. Ketika sebuah dosa diancam dengan neraka atau jahannam, ini menunjukkan bahwasanya dosa itu adalah termasuk dosa besar. Pelaku dosa besar, kalau dia tidak bertobat dari dosanya sebelum dia meninggal dunia,
maka di hari kiamat dia tahta masyiatillah, dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah mengampuni dosa membunuhnya ini, dan kalau Allah menghendaki maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam Jahannam untuk diadab sementara di sana. Baik, diadab sementara. Lalu apa makna firman Allah Azza wa Jalla, khalidan fiha? Dia dalam keadaan khalid di dalamnya. Bukankah khalid artinya mereka adalah kekal di dalam neraka? Para ulama di sini memiliki penjelasan dan juga pengarahan bahwasanya al-khulud di dalam bahasa Arab terkadang maknanya adalah selamanya di dalam neraka, dan terkadang maknanya adalah al-khulud di sini adalah al-mukthut tawil. Ini adalah tinggal di dalam neraka dalam waktu yang sangat lama, sehingga dinamakan dengan khulud, yaitu khalidan fiha, mereka tinggal lama di dalam neraka. Dan ini adalah menunjukkan tentang azab yang pedih yang diterima oleh orang yang membunuh tanpa hak dan tinggal di dalam neraka sebentar, azab dan kepedihan yang sangat. Kita di dunia menaruh ujung jari kita di atas api dalam waktu 1 detik saja, kita tidak mampu atau kita merasa kepanasan 1 detik saja. Lalu bagaimana kalau lebih daripada itu? 10 detik, 1 menit, 5 menit. Itu baru neraka dunia. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya neraka yang ada pada kita di dunia ini itu adalah 1 di antara 70 bagian neraka di akhirat. Menunjukkan bahwasanya suhu api di sana jauh lebih tinggi daripada api yang ada di dunia ini. Yang seperti ini saja kita tidak tahan, lalu bagaimana seandainya suhunya dilipat gandakan menjadi 70 kali. Seandainya seorang berada dalam tempat tersebut 1 hari saja, makin adalah suatu yang sangat mengerikan. Lalu bagaimana seandainya dia tinggal di sana dalam waktu yang sangat lama? Karena khalidan fiha artinya adalah al-muqthut tawil, yaitu tinggal yang sangat lama. Menunjukkan tentang bagaimana besarnya dosa orang yang membunuh tanpa hak, yang harusnya seorang muslim takut dengan masalah ini. Takut kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai dia bermudah-mudahan di dalam membunuh. Dan Allahu a'lam, di antara sebab mudahnya seseorang yang melakukan pembunuhan di zaman sekarang adanya tontonan-tontonan yang di situ diajarkan tentang kekerasan, pembunuhan, peperangan, bahkan di dalam permainan-permainan juga di sana ada melatih atau mencontohkan kepada anak-anak kekerasan-kekerasan tersebut. Sehingga sebagian mempraktikkan ini kepada temannya. Ya, satu orang misalnya karena mereka habis melihat tontonan yang di situ ada pengeroyokan dan seterusnya, ya satu orang temannya melakukan kesalahan kemudian dikeroyok rame-rame, dipukulin rame-rame, dan mereka tidak sadar ternyata temannya ini sudah terluka kepalanya, terluka ininya dan itu, sehingga dia meninggal dunia. Maka ini waspada seseorang dari permainan-permainan seperti ini. Baik. Kemudian khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dan Allah SWT akan marah kepadanya. Nah, di sini syahidnya Allah akan marah kepadanya. Menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah ghadab. Dan ghadab atau marah ini adalah sifat fi'liyah yang berkaitan dengan zat Allah Azza wa Jalla. Dan dia termasuk sifat khabariyah, fi'liyah, khabariyah. Fi'liyah karena dia berkaitan dengan masyiatullah. Allah marah kepada siapa yang dikehendaki dan kapan dia kehendaki. Dan dia termasuk sifat yang khabariyah karena sifat ghadab ini tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Sehingga dia adalah sifat fi'liyah khabariyah. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Baik. Sebelumnya ketika kita menetapkan sifat ghadab, marah bagi Allah Azza wa Jalla, maka kita menetapkan sifat ghadab tersebut, marah tersebut sesuai dengan keagungan Allah. Tidak sama dengan marah yang dimiliki oleh makhluk. Sebagian ahlul bid'ah mereka menolak sifat ghadab. Ada yang menafikannya seperti Mu'tazilah, ada yang mentakwilnya dengan iradah. Lagi-lagi mereka mentakwilnya dengan iradah, yaitu iradatul intiqam, keinginan untuk mengazab. Mereka takwil dengan iradah, mengatakan bahwasanya ghadab, marah, ini kan yang namanya marah itu kan ghalayanud dam, itu
melakukan mendidihnya darah. Padahal Allah SWT kan tidak punya darah, kata mereka. Sehingga kalau kita mensifati Allah dengan ghadab, berarti kita mensifati bahwasanya Allah punya darah dan seterusnya. Dan darah tersebut mendidih, kemudian terjadilah yang dinamakan dengan marah. Maka ini ucapan yang batil. Tidak melazimkan ketika kita mensifati Allah SWT dengan ghadab, bahwasanya Allah memiliki apa yang dimiliki oleh makhluk berupa darah. Kita katakan Allah marah sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan marahnya makhluk. Makhluk mereka marah, dan Allah SWT memiliki sifat marah, dan marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, innal ladzina kafaru yunadawna lamaqatullahi akbaru min maqatikum anfusakum. Sungguhnya orang-orang yang kafir akan dipanggil, sungguh kemarahan Allah lebih besar daripada kemarahan kalian terhadap diri kalian sendiri. Jadi saat itu orang-orang kafir mereka benci dan marah terhadap diri mereka sendiri, menyesal karena mereka di dunia mengikuti hawa nafsunya, tidak beriman, kufur. Akhirnya di hari tersebut, di hari kiamat, mereka marah pada diri mereka sendiri, dan kemarahan Allah kepada mereka lebih besar. Ini menunjukkan bahwasanya makhluk juga memiliki sifat maqt. Dan Allah mengatakan, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan. Dan ketika Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan ghadban, dalam keadaan marah, asifan, dengan marah yang sangat, qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Beliau mengatakan, sungguh jelek apa yang kalian lakukan setelah, karena mereka menyembah patung seekor sapi. Baik. Berarti makhluk memiliki sifat ghadab. Tapi beda antara ghadab yang dimiliki oleh Allah dengan ghadab yang dimiliki oleh makhluk. Ini kaidah akan terus berulang-ulang. Itsbat bila tamtsil. Ya, kita menetapkan tanpa kita menyerupakan. Ya, dan tanzih bila ta'til. Ya, kita mensucikan tanpa kita meniadakan, tanpa kita menafikan sifat-sifat Allah SWT. Taib. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dan Allah melaknat dia, subhanallah. Diancam dengan jahanam, lama di dalam jahanam, dan Allah marah kepadanya. Dan dosa yang diiringi dengan marahnya Allah ini juga menunjukkan dia adalah dosa besar. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Melaknat artinya adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Ini juga yang menunjukkan bahwasanya dosa ini adalah termasuk dosa besar. Nah, para ulama ketika membicarakan tentang definisi dosa besar, yaitu dosa yang diiringi dengan laknat, dengan ancaman neraka, ada hukuman di dunia, dan orang yang membunuh muta'ammidan dengan sengaja, yaitu membunuh seorang muslim dengan sengaja, ada hukuman di dunia, qisas. Berarti terkumpul dalam dosa ini beberapa tanda yang menunjukkan bahwasanya dia adalah dosa besar. Dan dosa besar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini perkara yang membahayakan, akan tapi dia tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Bagaimana kalau dia membunuh 100 orang misalnya? Sama. Dosanya adalah dosa yang banyak, tapi dia tidak sampai keluar dari agama Islam. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada dua kelompok dari kalangan orang-orang yang beriman, iqtatalu, saling membunuh, saling berperang satu dengan yang lain. Iqtatalu artinya adalah saling membunuh satu dengan yang lain. Masing-masing membawa pedang, masing-masing membawa senjata, ingin membunuh saudaranya. Allah mengatakan fa aslihu bainahum. Hendaklah kalian damaikan di antara keduanya. Di sini Allah SWT masih mensifati dua kelompok ini dengan iman. Wa in ta'ifatani minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman. Berarti mereka tidak kufur. Mereka masih disifati sebagai orang yang beriman. Dan dalam ayat faman ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang diampuni atau dimaafkan oleh saudaranya, yaitu dimaafkan oleh wali-wali dari yang terbunuh tadi, maka hendaklah dia fattiba'un bil ma'ruf. Hendaklah mereka mengikuti itu dengan kebaikan. Dan di sini Allah SWT masih mensifati orang yang membunuh tadi sebagai akhi, saudara, itu saudara se-Islam. Baik, saking besarnya dosa membunuh ini sampai sebagian sahabat ada yang mengatakan bahwasanya orang yang membunuh ini tidak diterima taubat. Ya, karena melihat betapa besarnya dosa membunuh.
Dan ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan juga yang lain. Dan Allahu a'lam, ini dibawa kepada taghlil wa zajar, yaitu keras di dalam memberikan peringatan supaya manusia tidak bermudah-mudahan dalam membunuh. Dan yang sahih tentunya bahwasanya sebesar apapun dosa, bahkan seandainya itu adalah dosa kekufuran, kalau seseorang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah SWT akan mengampuni. Dalam sebuah hadis, man taba taballahu alaihi, barang siapa yang bertobat maka Allah SWT akan memberikan taubat kepadanya. Dan Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni dosa semua. Kalau dia, yaitu orang yang melakukan pembunuhan tadi, bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, maka Allah SWT akan mengampuni dosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan sudah berlalu bahwasanya Allah SWT yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang-orang yang banyak bertobat kepada Allah. Dia membunuh sebanyak apapun, kalau dia bertobat kepada Allah, maka Allah mencintai orang yang bertobat kepadanya. Cuma perlu diketahui bahwasanya orang yang membunuh ini bukan hanya melakukan pelanggaran terhadap hak Allah. Ada 3 hak yang berkaitan dengan orang yang membunuh. Pertama adalah hak Allah, kemudian adalah hak wali, yaitu hak wali dari yang terbunuh. Kemudian yang ketiga adalah hak orang yang terbunuh. Baik, hak Allah, kalau misalnya orang yang membunuh tadi dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah SWT akan menerima taubatnya. Ini adalah hak Allah. Ketika dia bertobat kepada Allah SWT dengan taubat yang nasuha, maka Allah SWT akan menerima taubatnya. Baik, hak wali, apa hak mereka? Mereka berhak untuk meminta kisos, minta dikisos, atau mereka meminta dia tebusan, atau mereka memaafkan sama sekali, jadi enggak meminta dia dan seterusnya. Nah, kalau si wali tadi atau wali tersebut memaafkan atau meminta dia, ya berarti di sini sudah terpenuhi hak wali. Baik, kepada Allah dia sudah bertobat. Kalau misalnya wali mereka memaafkan ya di dunia, artinya tidak sampai dikisos, maka di sini dia sudah memenuhi hak Allah dan sudah memenuhi hak wali. Tinggal yang ketiga, hak orang yang terbunuh tadi. Nah, ini nggak bisa tentunya di dunia, tapi tunggu di hari kiamat. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang terbunuh nanti akan didatangkan. Di sini dalam Sunan An-Nasai, Rasulullah SAW mengatakan, yaji'ul maqtulu biqatilihi yaumal qiyamah. Orang yang terbunuh akan datang membawa orang yang membunuhnya di hari kiamat, di keadilan Allah. Fayaqul, dia mengatakan, sal hadza fima qatalani. Tanyalah ini ya Allah, kenapa dia membunuhku? Dia mengatakan, qataltuhu ala mulki fulan, aku membunuhnya karena milik si fulan. Yang bisa kita ambil pelajaran di sini bahwasanya kelak orang yang dibunuh, yaitu di hari kiamat, akan mendatangkan orang yang membunuh dan akan terjadi di sana hisab di antara mereka. Berarti tinggal hak ini dia tunggu kapan? Sampai di hari kiamat. Maka ini adalah 3 hak yang ada yang menjadi kewajiban orang yang membunuh. Ya, kewajiban untuk bertobat kepada Allah, kewajiban kepada wali al-maqtul, dan juga kewajiban dia kepada orang yang dia bunuh. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.